Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjemput firman kudus. Boleh saja seorang pendekar, boleh saja seorang pendurhaka tidak tergetar ketika dosa telah dilakukan. Sebab bagi pencinta maksiat, dosa tidak lagi merupakan aib, malah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Mereka menengok dosa seperti melahap air sejuk di tengah padang pasir. Tidak ada sentakan rohani, tidak ada sentakan rohani, tidak ada kutukan nurani. Dosa telah berkembang sebagai penghias kehidupan yang menyemarakkan kehidupan, sehingga dosa dikerudungi piala kristal berwarna-warni dan gemerlapan. Orang pun merasa terhormat, orang pun merasa terhormat berakrab-akraban dengan dosa, karena keadaan telah terbalik begitu dahsyat. Tempat pahala berada di lingkungan kumuh dan pengam, sementara tempat dosa bertengger di istana kehormatan, dikawal pendekar-pendekar kebal yang rela bersekutu dengan dosa cuma untuk kenikmatan sepenggal. Padahal dosa tidak pernah berdiri sendiri. Ia bagaikan pilar yang hanya bisa tergetar apabila ditopang oleh batu-batu dasar. Sekali seorang melakukan dosa, berarti berbeda, berarti beberapa kesesatan telah dilalui, seperti air yang meluber dari bejana. Itulah percikan dosa. Karenanya jangan kekerikil. Gunung pun tidak seberat dosa apabila telah berakar di hati manusia. Namun alangkah pengasihnya yang Maha Pencipta. Ia menganggap dosa hanyalah gelaga dari endapan syahwat manusia, sehingga ia tidak melaknat pelaku maksiat. Ia bahkan mengajak mereka agar mau kembali ke jalannya, agar menyatu kembali dalam ridhonya. Untuk itu ia menyediakan pintu selebar-lebarnya, yakni gerbang taubat. Melangkah ke dalamnya akan membawa kita ke tengah alam yang digelimangi kedamaian, dipenuhi ketentraman. Tidak ada kawa bergolak, tidak ada goncangan mendesak-desak. Dalam suasana
Dalam suasana bertobat, hati berubah menjadi telaga paling bening, melebihi kebeningan langit di pagi cerah. Jadi kebeningan langit di pagi cerah. Itulah suasana tatkala hati telah dekat dengan Tuhan. Itulah suasana tatkala hati telah dekat dengan Tuhan. Dengan melalui takarub kepadanya, untuk itu para sufi mulai takarubnya dengan bersimpuh di kaki Tuhan seraya mengucap, Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini rahmataka wa ma'rifataka. Tuhanku, Ilahi, Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang kutuju. Waridaka matlubi, keridaanmu yang kucari. A'tini, berikan aku cinta. Wa ma'rifataka, berikan aku cinta, kasih, dan perhatian. Kemudian sufi itu akan duduk tasawuf di ruang sepi dengan kepala menunduk ke sebelah kiri. Ruang itu tidak luas, namun bersih, wangi, dan senyap. Inilah yang disebut duduk tarekat. Dalam kesemerbakanan tafakur itu, mereka lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dalam upaya membuhulkan pertalian yang erat dan tulus dengan beliau. Pertalian tersebut dinamakan Rabiatul Masjid. Sholawatnya murni yang dibaca adalah Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagimu, wahai Nabi Allah. Semoga rahmat dan keberkatan Allah melimpah atasmu. Pada tingkat takarub ini dirasakan seolah-olah Nabi Muhammad hadir di depan mereka dan bersalaman dengan mesra. Peringkat berikutnya adalah membaca sholawat atas di Nabi Muhammad SAW untuk para keluarganya dan bagi orang saleh seluruhnya. Lepasnya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian disusul dengan membaca istighfar 7 kali. Napasnya cukup dengan ucapan Astagfirullah. Adapun jumlah 7 kali itu
diniatkan untuk meminta ampun dari dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan syahwat. Selain itu juga agar dosa batin yang ditimbulkan oleh kelemahan hati, kelemahan ruh, kelemahan nafsu, dan kelemahan sekujur badan dihapuskan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah terasa lapang dan ringan di dalam jiwa karena bacaan istighfar tadi, mereka lantas membaca Fatihah sekali, lalu surah Ikhlas 3 kali, didahului dengan permohonan supaya pahalanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seorang atau beberapa wali tertentu dan bagi diri sendiri serta segenap kaum muslimin dan muslimat dan kedua orang tua ibu bapak kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ketika itu sudah melalui Fatihah, hubungan dengan alam nyata dan alam ruh seakan-akan terjalin dengan akrab. Rahasia langit dan bumi pun mulai tersingkap menjadi jernih. Kerak bumi dan noda-noda langit yang menyekat pandangan batin terkelupas sejengkal demi sejengkal. Sekma pun mampu menembus matrah ruang dan dimensi waktu. Rasa dan karsa mampu ke arah yang satu. Rasa dan karsa menumpu ke arah yang satu. Sementara rohani menjelajah makin jauh. Merenungkan peristiwa kehidupan duniawi dan liku-liku kehidupan ukhrawi. Begitu tegarnya melayang, meninggalkan dunia di belakang. Setelah dunia tidak tampak lagi, sirna dalam ketiadaan. Rohani bagaikan berdiri di simpang jalan. Apakah ke surga atau ke neraka? Dalam pandangan rohani, surga berada di sebelah kanan dan neraka di sebelah kiri. Hendak menyeberang ke kanan, rasanya diri terlalu kotor lantaran banyak dosa yang dikerjakan. Akan menuju ke kiri, sungguh mengerikan karena panas dan kejamnya siksaan di neraka. Itulah yang ditangiskan oleh wali Allah Imam Abu Nawas. Tuhanku, aku ini tidak patut menghuni surga, tetapi aku tidak tahan terhadap neraka. Oleh sebab itu, rohani mengambil keputusan paling bijak. Ia tidak terpikat untuk melangkah ke kanan, menyongsong kenikmatan surgawi. Ia juga tidak berkeringat dingin menuju ke kiri dan tidak gemetar oleh keganasan neraka. Ia langsung menembus ke depan, mengoyak
mengoyak tabir demi tabir, lalu bersujud di hari-hari baan Allah Subhanahu wa taala kepada Sang Pencipta, rohani mengadu, Tuhanku, aku tidak menginginkan surgamu, aku tidak ngeri kepada nerakamu, aku bersujud di hadapanmu bukan mengharap pahala dari sisimu. Aku menggadaikan seluruh hidupku kepadamu, bukan karena takut akan siksa azabmu. Tuhanku, aku datang hanya untuk memperoleh keridhaan-Mu. Aku datang hanya untuk memperoleh ridha-Mu. Aku bahkan rela Kau jerumuskan ke dalam jahanam, asalkan Engkau tetap ridha padaku. Maka bergaunglah firman kudus. Bergaunglah firman kudus di tengah keheningan luas membentang. Firman kudus berbunyi, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyah mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tentram, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, dalam keadaan sukacita dan mendapat ridhonya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu menjadi hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 28. Pada saat itulah rohani lantas kembali kepada jasmaninya untuk meniti kehidupan maya ini dengan keadaan hakiki. Amin. Wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah saudara-saudara, dengan ada pembacaan ini yang berjudul menyebut firman kudus. Hadis firman kudus itu kata-kata yang suci dari Allah. Di situ kita harus merasa terpanggil dan kembali kepada Allah yang sebenarnya kembali. Ini kita senantiasa mengucapkan doa munajat, doa dan munajat. Ilahi anta maqsudi waridha matlubi antini rahmatika wa ma'rifataka. Ya Tuhanku, Engkaulah yang kutuju, keridhaan-Mu yang kucari. Berikan aku cinta kasih dan perhatian. Demikianlah tujuan hidup kita di dunia ini, hanya untuk menuju kepada Allah, menuju keridhaan Allah, mengharapkan cinta dan perhatian dari Allah. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dan bimbingannya sehingga kita mudah untuk kembali kepada jalan Allah, jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mana bagus dah.